terlebih dahulu. Iya, saya Febri Aditya Prajatara, Kepala Bagian Humas Kota Surabaya. Mas Febri, bisa disampaikan pandangan Anda, pendapat Anda tentang tenaga kesehatan atau nakes yang berkorban merawat pasien COVID-19? Ya, seperti kita ketahui selama sudah hampir 1 tahun, COVID-19 ini sudah ada di Indonesia dan juga di Surabaya. Seperti yang kita ketahui bagaimana garda terdepan ini yaitu para tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat. Beliau yang kami anggap saat ini adalah pahlawan sesungguhnya. Bagaimana beliau bisa berjuang mengorbankan keegoisannya hanya untuk melayani sesama kita yang mungkin pernah terkena COVID-19. Jadi para tenaga kesehatan ini sangat luar biasa ya perannya, terutama di di pandemi ini, di masa pandemi ini. Seperti itu sih, Mas. Ya, yang ketiga Mas Febri, Anda mungkin ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih khususnya bagi para nakes yang merawat pasien COVID-19. Ya, tentunya kami sangat mengapresiasi ya, kami sangat berterima kasih sekali kepada para tenaga kesehatan, dokter, perawat, bahkan semuanya lah, tidak hanya tenaga kesehatan, teman-teman kita yang melakukan patroli, ya jajaran kepolisian, jajaran TNI, jajaran pemerintah yang bahu-membahu melaksanakan tugas bagaimana bisa membuat COVID-19 ini terkendali di Indonesia, di daerah masing-masing. Jadi peran serta para petugas ini sangat luar biasa, yang mereka mengorbankan waktunya, yang mungkin karena sebelum COVID belum ada, maksudnya sebelum COVID ini pekerjaan kan juga ada mereka, namun mereka mendapat tugas tambahan yang jauh lebih berat, sehingga waktu-waktu yang mungkin bisa dibuat untuk keluarga ya kan terabaikan, disisakan, difokuskan untuk dalam menangani COVID-19 ini. Jadi saya secara pribadi sangat berterima kasih sekali atas peran serta, keikhlasan dan kegotong royongan para tenaga kesehatan maupun para petugas pelayanan publik, terutama di COVID-19 ini. Apalagi Anda sebagai penyintas ya, artinya lulus juga ya dari merasakan sendiri ya Mas. Iya, apalagi saya dapat sampaikan juga bahwa saya juga penyintas ya kan, dan kami akui bahwa kami melakukan protokol kesehatan yang ketat. Saya secara pribadi melakukan protokol kesehatan yang ketat, tetapi ketika di rumah keluarga belum tentu juga melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Nah, maka dari itu karena ego terhadap diri sendiri inilah yang paling penting. Bagaimana kalau kita bisa mengendalikan ego ini, maka otomatis kita bisa menyelamatkan rekan-rekan kita. Seperti itu. Yang terakhir, pertanyaan terakhir Mas Febri, untuk bisa disampaikan kepada sahabat Sonora, mungkin Mas Febri bisa secara mewakili instansi, lembaga dan pribadi bisa mengajak kepada audiens untuk memberikan apresiasi dan cinta para nakes ini dengan mematuhi protokol 4M agar terhindar dari COVID-19 sehingga para nakes ini semakin terlindungi, Mas Febri. Iya, jadi kami mengajak seluruhnya warga Indonesia, warga Kota Surabaya khususnya, bagaimana kita bisa menempatkan diri di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, jangan kita merasa bahwa kita ini sudah kebal, COVID itu tidak ada. Terus kemudian mungkin COVID ini rekayasa atau apa. Sesungguhnya ketika kita mengetahui sendiri dan merasakan sendiri bagaimana COVID itu terjadi pada diri kita, maka suatu penyesalan pasti akan terjadi pada diri kita. Apakah nanti itu hanya
efek pada diri kita, tidak. Keluarga kita pasti juga terkena efeknya. Iya kalau tidak tertular. Kalau tertular dan mereka memiliki komorbid bagaimana? Menyusahkan kembali. Ya kan? Belum lagi tenaga kesehatan yang nantinya merawat hasil dari keegoisan kita. Bagaimana kita tidak patuh terhadap protokol kesehatan yang kita rasa bahwa itu kan hanya saya sendiri, sakit-sakit saya sendiri. Tidak, semua berefek pada semuanya. Tenaga kesehatan pasti akan kerepotan karena keegoisan kita, ya kan. Keluarga kita jadinya akan bisa jadi sakit, bahkan mungkin lebih parah daripada yang kita alami. Maka dari itu memang pemerintah sedang menyiapkan vaksin. Ya, namun kan tidak semua bisa mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Ibaratnya kita ini sedang perang. Senjata sudah diberikan, namun hanya terbatas. Vaksin merupakan salah satu senjata. Sebenarnya dari setahun yang lalu kita sudah dibekali oleh senjata. Apa itu? Disiplin terhadap protokol kesehatan. Menjaga jarak, mencuci tangan, selalu menghindari kerumunan juga, menggunakan masker, ya kan? Itu saja senjata yang paling utama itu. Jadi kami berharap, ayo, saya mengajak terutama diri saya pribadi, juga mungkin rekan-rekan semua, kita bantu tenaga kesehatan, kita bantu berjuang, kita lawan bersama-sama perang terhadap COVID-19 ini. Semoga dengan kita bisa tetap disiplin terhadap protokol kesehatan, maka insya Allah COVID-19 ini bisa segera pergi, hilang dari Surabaya, umumnya untuk Indonesia. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri, salam sehat Mas Febri. Salam sehat.